Lisa adalah gadis pemalu dan penakut berusia 16 tahun. Di suatu malam, ia terlihat berlari menuruni bukit di tengah hutan. Pakaiannya compang-camping dan wajahnya penuh luka. Tiba-tiba, ia tersandung di anak tangga dan jatuh beberapa meter ke bawah. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia memohon seseorang untuk menolongnya sebelum akhirnya pingsan. Di adegan selanjutnya, Lisa sudah berada di rumah sakit. Parahnya luka-luka yang ia derita terlihat jelas di bawah cahaya siang hari. Untungnya, ada seseorang yang menemukannya di hutan dan membawanya ke rumah sakit. Di luar, 2 polisi sedang membahas kasus tersebut. Berdasarkan laporan-laporan perundungan sebelumnya, mereka yakin bahwa Lisa menjadi korban perundungan oleh siswi-siswi sekolahnya. Namun, sebelum bisa melanjutkan penyelidikan, mereka harus mendapatkan pernyataan resmi dari Lisa. Mereka juga telah mencoba menghubungi orang tua Lisa, namun ibunya ternyata sudah meninggal beberapa tahun lalu dan ayahnya tinggal di luar negeri. Ayahnya tidak pernah terlibat dalam hidup Lisa dan bahkan tidak peduli jika putrinya meninggal. Saat Lisa sadar, kepala detektif polisi, Tuan Kim, memperkenalkan dirinya. Ia menanyakan beberapa pertanyaan tentang kondisi Lisa dan kejadian kemarin, tetapi Lisa tetap diam selama interogasi. Percakapan mereka kemudian terganggu oleh wali kelas Lisa, Ibu Lee. Ia meminta agar polisi pergi dan membiarkan Lisa beristirahat. Namun, niatnya tampak jelas. Ia ingin menghentikan Lisa agar tidak menyebutkan siapa yang sebenarnya melakukan hal keji itu padanya. Tuan Kim lalu melihat 3 wanita paruh baya berdiri di depan pintu. Mereka adalah ibu-ibu dari para siswi yang diduga membuli Lisa. Ia curiga mereka datang untuk mengancam atau menyuap Lisa agar tidak membuka suara. Ia meminta mereka pergi karena secara hukum mereka tidak diizinkan bertemu korban. Namun, para wanita itu tetap bersikeras. Suami-suami mereka adalah orang-orang berkuasa dan kaya, membuat mereka yakin anak-anak mereka bisa lolos dari hukuman apapun. Tuan Kim menyatakan bahwa putri-putri mereka yang mengajak Lisa ke gunung, tetapi para ibu itu dengan enteng berkata bahwa anak-anak mereka hanya bermain bersama. Ketika perdebatan mulai memanas, Lisa meminta mereka semua pergi karena ia ingin beristirahat. Setelah kejadian itu, Ibu Lee bertemu dengan kepala sekolah. Keduanya tahu dengan jelas bahwa Lisa menjadi korban perundungan. Untuk menyelamatkan reputasi sekolah, kepala sekolah menyarankan agar Lisa dipindahkan ke sekolah lain setelah ia sembuh. Ia menyembunyikan sifat korupnya dengan berpura-pura peduli pada masa depan para pelaku bully. Beberapa minggu kemudian, Lisa mulai pulih dan bisa berjalan kembali. Tuan Kim sudah mencoba menanyakannya beberapa kali soal kejadian tersebut, namun Lisa masih belum mau berbicara. Karena kurangnya bukti kuat, kasusnya dialihkan ke guru bimbingan konseling dan para pelaku pun dibebaskan kembali. Suatu malam, pikiran negatif menguasai Lisa. Ia hampir melakukan hal yang tidak terbayangkan, namun dihentikan oleh kedatangan seorang wanita, guru bimbingan konseling, Ibu Somi. Ia pernah melihat banyak murid seperti Lisa dan membantu mereka untuk bertahan hidup setelah trauma serupa. Ia bukan guru konseling biasa, dulu, ia juga pernah dibully di sekolah dan tahu rasanya menjadi lemah. Oleh karena itu, ia membantu murid-muridnya untuk membalas para pelaku bully. Awalnya, ia tidak tampak simpati pada Lisa. Ia memaksa Lisa mengingat kembali kejadian malam itu, membuat Lisa menangis terseduh. Ketika Lisa mulai tenang, Somi memintanya untuk tetap hidup sampai ia datang kembali. Hari saat Lisa akan dipulangkan dari rumah sakit, ia didatangi oleh pemimpin para pembuli, Nayan. Ia membawa seragam sekolah baru untuk Lisa karena seragam lamanya rusak. Tanpa rasa penyesalan, Nayan mengatakan Lisa sebaiknya mati saja. Sebelum pergi, ia juga mengancam agar Lisa tidak bicara pada polisi. Tak lama setelah Nayan pergi, Somi masuk ke ruangan dan mendengar semua percakapan mereka. Ia membawa Lisa ke rumahnya dan membantunya menyesuaikan diri. Kemudian, Lisa mengunjungi lingkungan tempat ibunya dulu tinggal sebelum meninggal. Ia sedang mengenang masa lalu ketika ia melihat seorang gadis yang menarik perhatiannya. Ia mengikuti gadis itu dan segera mengetahui bahwa gadis itu adalah saudara kembarnya yang identik, Jenny. Lisa mencoba untuk menyapanya, tapi Jenny tidak tertarik dan pergi. Terungkap bahwa orang tua mereka bercerai sebelum mereka lahir. Hubungan pasangan itu buruk, dan ayah mereka tidak mau tahu tentang anak-anaknya. Seiring waktu, kondisi keuangan ibu mereka memburuk, jadi ia menyerahkan Lisa ke rumah ayahnya dan memilih tinggal bersama Jenny. Kedua saudari ini tidak pernah bertemu lagi setelah itu. Lisa tinggal bersama ayahnya yang menganggapnya sebagai beban. Keesokan harinya, Somi mengikuti Jenny ke sebuah toko dan melihatnya mencuri. Ia menghentikannya di luar dan memintanya membantu. Meski diberitahu bahwa saudara kembarnya hampir mati karena dibully, Jenny tetap tidak peduli. Ia baru bersedia membantu setelah Somi menawarkan uang. Malam itu, ketiganya bertemu di rumah Somi. Ia mengusulkan agar mereka tinggal bersama selama seminggu sampai rencananya selesai. Jenny enggan, tetapi tetap setuju. Namun, ia diberitahu bahwa ia harus pergi ke sekolah menyamar sebagai Lisa untuk memberi pelajaran pada para pelaku bully. Jenny sudah putus sekolah setahun lalu. Baginya, tidak ada uang yang sebanding untuk kembali ke sekolah. Ia menolak dan keluar dari apartemen. Beberapa menit kemudian, ia menerima video di grup chat. Dalam video itu, Lisa dibully, pakaian disobek, ditendang dan dipukuli,
sementara seorang gadis dengan tawa menyebalkan merekam semuanya. Jenny sangat marah dan kembali ke apartemen. Ia menyebut Lisa pengecut. Video itu memicu trauma Lisa dan membuatnya sesak napas. Melihat saudara kembarnya dalam kondisi seperti itu, Jenny merasa kasihan. Dengan tekad kuat, ia meminta tahu siapa gadis yang tertawa di video itu. Keesokan harinya, ia masuk sekolah menyamar sebagai Lisa. Teman-teman sekelasnya menyadari perubahan sikap Lisa, tetapi tak terlalu peduli. Sampai akhirnya, kelompok pelaku bully masuk. Nayan duduk di meja Jenny dan menyebutnya lucu karena kembali ke sekolah. Karena tawanya, Jenny langsung tahu bahwa Nayan adalah gadis dalam video itu dan pemimpin para pelaku. Saat Nayan mulai bersikap kurang ajar, Jenny menamparnya hingga jatuh. Ia kemudian menarik rambutnya, duduk di atas tubuhnya dan menyuruhnya tertawa lagi. Ia merekam Nayan sambil mencekiknya. Teman-teman Nayan ketakutan dan tidak berani mendekat, sampai akhirnya Ibu Lee masuk dan melerai mereka. Saat hanya berdua, Jenny mendekati Ibu Lee dengan pulpen dan mengancamnya. Ia menegurnya karena tidak adil pada Lisa. Nanti malamnya, Jenny menunjukkan video Nayan pada Lisa. Tapi Lisa tidak tahu harus merasa bagaimana. Ia tidak mendukung kekerasan, bahkan terhadap pembulinya. Somi memperingatkan Jenny untuk tidak melakukan hal serupa lagi karena bisa membahayakan Lisa. Keesokan harinya adalah ulang tahun mereka. Mereka membeli kue dan untuk pertama kalinya saling berbagi cerita. Lisa menceritakan betapa sulit hidupnya karena tak pernah mendapat kasih sayang. Jenny pun bersimpati karena hidup miskinnya juga tidak mudah. Keesokan paginya, Jenny tertidur, dan Lisa memutuskan pergi ke sekolah sendiri. Ia percaya Nayan tidak akan mengganggunya lagi. Di sekolah, Ibu Nayan sedang berdiskusi dengan kepala sekolah untuk memindahkan Lisa agar anaknya aman. Kepala sekolah korup menjanjikan akan mengurusnya. Lisa mendengar percakapan itu dan menangis di toilet. Di sana, ia bertemu Nayan yang kemudian menyiramnya dengan air. Lisa pulang dalam kondisi basah dan kelelahan. Somi menolongnya, sementara Jenny tampak sangat marah. Ia segera menelepon Nayan dan memaksanya datang ke gunung jika tidak ingin videonya tersebar. Nayan menurut. Saat tiba, Jenny memukul kepalanya hingga pingsan. Ketika sadar, tangan dan kakinya terikat. Jenny memaksanya minum air, lalu mengancam dengan sebotol asam. Nayan menangis ketakutan. Jenny tertawa dan menyuruhnya lari jika ingin hidup. Nayan lari, tapi jatuh beberapa meter dari sana. Lisa tiba dan mencoba menyelamatkan Nayan karena ia tidak ingin ada yang terluka lagi. Tak lama, Somi muncul dan terkejut. Ia memarahi Jenny lalu memanggil ambulans. Di adegan berikutnya, Jenny diinterogasi polisi. Karena tak ada saksi, ia hanya tersangka. Somi meminta polisi membiarkannya pergi dulu. Di luar, Jenny berkata ia tidak menyesal dan akan mengulanginya jika bisa. Somi kecewa dan meninggalkannya. Ibu Nayan kemudian menyerangnya, dan Jenny mengejeknya balik. Saat Jenny terpancing emosi dan mengaku itu semua balas dendam, polisi mulai curiga. Ketika dipanggil, Lisa, ia marah dan berkata Lisa yang sebenarnya ada di rumah. Polisi mulai berpikir bahwa Lisa mungkin memiliki kembaran. Namun, ternyata, Lisa, Jenny, dan bahkan versi imajinatif Somi adalah satu orang. Lisa menderita gangguan kepribadian ganda karena trauma berat dan kesepian. Ia menciptakan tokoh Jenny dan versi lain dari Somi sebagai cara untuk bertahan hidup. Somi yang asli memang ada, tapi tidak pernah bertemu Lisa di rumah sakit. Semuanya imajinasi Lisa. Akhirnya, pengadilan mengetahui kondisi mental Lisa dan ia mendapat terapi. Ia keluar dari sekolah dan fokus pada pemulihan. Dalam adegan terakhir, Somi yang asli mengantarnya ke bandara. Lisa bersiap memulai hidup baru di kota lain.